Kita ketahui bersama bahwa sekarang ini terjadi perubahan iklim yang sangat-sangat ekstrim, ya tidak? Hujannya luar biasa, panasnya juga luar biasa. Ketika panas tuh panas banget luar biasa, tapi ketika hujan, hujan luar biasa. Nah, jadi perubahan iklim seperti ini itu sangat-sangat mempengaruhi dalam kita proses budidaya tanaman. Nah, terutama mempengaruhi bagaimana cara kita dalam bercocok tanam. Dan faktor hujan ini juga itu dapat meningkatkan resiko stres pada tanaman. Kan bukan cuma tanaman yang stres, kita pun stres, ya tidak? Karena misalnya yang seharusnya jadwal pagi ini kan nyemprot, ternyata hujan, blak langsung hujan. Oh, sore aja nanti, sore juga hujan. Oh, besok aja, besok juga hujan. Besoknya apa? Besoknya hujan-hujan. Berarti kapan lagi nyemprot? Nah, itu stres pertama. Lalu stres kedua adalah blek langsung nyemprot, ya, nyemprot, nyemprot gitu kan. Habis selesai, langkah 5 langkah dari kebun, blek langsung hujan. Artinya stres juga, ya tidak? Kenapa? Karena pestisida yang kita tembakan pada akhirnya itu tercuci oleh hujan. Nah, maka dari itu ketika melakukan penyemprotan, kalau memang ternyata cuacanya sudah mendukung, maka pastikan Anda semua menggunakan perekat pestisida. Karena kalau tidak pakai perekat, maka otomatis pestisida yang Anda tembakan itu pasti bakalan terjadi pencucian. Nah, sehingga otomatis yang pian semprotan tidak akan bertahan dan pada akhirnya tanaman jadi tidak terlindungi. Apa sih kira-kira dampak hujan? Ya tidak, dampak hujan. Nah, hujan yang sering terjadi menyebabkan namanya stres. Nah, stres itu terjadi karena perbedaan suhu. Saat kita nyetir motor, tiba-tiba cuaca berubah. Yang tadinya panas jadi mendung, ya tidak? Nah, setelah mendung berarti akan ada perubahan suhu tidak? Dari yang sebelumnya apa? Kemudian jadi dingin, kan begitu? Dari panas kemudian dingin. Nah, ketika terjadi perubahan seperti itu, badannya sebenarnya udah mulai beradaptasi. Nah, ketika perubahan cuaca terjadi dan itu berlangsungnya tidak cepat, maka tubuh akan melakukan namanya mekanisme adaptasi. Namun ketika terjadinya mendadak, langsung mendadak, maka belum sempat beradaptasi, sudah langsung ditembak sama cuaca ekstrim. Seperti contoh, Anda pernah tidak minum air panas, tiba-tiba minum es. Apa yang terjadi pada gigi? Ngilu kan? Kenapa? Karena gigi baru beradaptasi dengan panas. Belum lagi dia mengadaptasikan diri, tiba-tiba dikasih minum dingin. Disuruh beradaptasi dingin lagi, kaget. Nah, efek kaget tersebut menyebabkan ngilu. Ulun kita sebelum berbicara tanaman, ulun pengen melogikakan dulu lah supaya pian paham. Kenapa jadi tanaman tuh sakit? Ya tidak, gigi kita ketika minum yang panas, langsung minum yang panas, itu suhu tubuh terutama di bagian mulut kita itu akan beradaptasi untuk menyesuaikan dengan air panas yang kita minum. Namun belum sempat lagi dia berubah, dia mengadaptasikan diri semuanya, langsung minum es. Dijamin ngilu luar biasa. Maka berarti seharusnya bagaimana, ya tidak? Supaya jangan ngilu, harusnya kalau sudah minum air panas, minumnya air putih biasa dulu. Kenapa? Karena dengan kita minum air panas tadi atau makan sesuatu yang panas tadi, kemudian minum air dingin, air biasa, air normal, maka tubuh kita akan kembali ke posisi netral dulu. Setelah kondisinya netral, baru pindah ke yang dingin. Nah, itu dijamin tidak akan ngilu. Lalu sudah sampai belum kira-kira logikanya bagaimana? Jadi kenapa tanaman itu sakit? Langsung sakit karena waktu panas luar biasa, hujan nih nggak bilang-bilang langsung langsung jatuh, ya tidak? Nah, jadi ketika panas, langsung panas kan, kemudian kena hujan, langsung kena hujan, maka otomatis tanaman kita bakalan langsung berubah. Yang tadinya beradaptasi dengan situasi yang panas, tiba-tiba langsung kena hujan, maka yang terjadi dia bakalan sakit. Nah, jadi ada 7 bahan organik yang bisa kita gunakan untuk membuat tanaman kita tuh aman pada saat musim hujan. Pertama, harus diberikan namanya sumber karbohidrat. Apa sumber karbohidrat? Boleh menggunakan air cucian beras. Jadi Anda punya air cucian beras di rumah, silahkan kumpulkan kemudian siramkan ke tanaman. Nah, kenapa? Karena air cucian beras itu sebagai media perkembangbiakan bakteri. Jadi kalau punya air cucian beras, maka silahkan siramkan ke tanaman. Nah, lalu mungkin pengen bertanya, kalau tanaman kita tanamannya 2-3 ribu bagaimana? Air cucian beras tidak cukup, ya tidak? Maka boleh menggunakan karbohidrat kedua namanya dedak.
ambil dedak sebanyak 1-2 kilo, larutkan kepada 200 liter air. Kemudian dilarutkan seperti itu, maka kalau pian mau ngocor pupuk, maka langsung barengan sama dedak. Jadi kenapa jadi begitu? Karena dedak dan air cucian beras dan sumber karbohidrat lainnya itu energi bagi bakteri tanah. Nah, jadi bakteri tanah ini sebetulnya yang akan memerangi patogen atau jamur penyebab penyakit pada tanaman. Jadi kita di sini ngasih makan bakteri baik. Jadi kalau kita ngocor pupuk, maka sekalian saja berikan airnya, boleh pakai air cucian beras boleh, pakai air dedak juga boleh, silakan. Dan lebih bagus lagi dedaknya itu direbus dulu sebentar. Kenapa? Karena dedak ya kalau kita langsung pakai dia mengandung kutu. Jadi dengan kita melakukan perebusan maka kita menghilangkan kutu dan juga mikroba tidak bermanfaat di dalam dedak. Jadi rebus sebentar sampai dedaknya kerebus, maka silahkan kocorkan berbarengan dengan pupuk. 1-2 kilo saja itu sudah luar biasa per drumnya. Jadi silahkan kocorkan dedak karena ulun yakin memang betul ya pada saat sebaiknya musim hujan itu kurangi pengocoran. Kenapa? Karena pada saat musim hujan itu kan air sudah banyak. Jadi kita sebaiknya pupuknya ditabur. Tapi faktanya masih banyak banget yang masih ngocor. Maka ya sudahlah kalau memang kita ngocor juga, mending langsung tambahkan sumber karbohidrat. Sekalian langsung memberikan makanan bagi mikroba di dalam tanah. Nah, jadi mikroba baik di sini ibaratnya penjaga pasukan kita. Ya, penjaga atau pasukan kita sudah siap nih ketika blak langsung patogennya mau datang. Wah, siap-siap perang ya kada? Karena dimakan nih. Lalu mungkin pian bertanya lagi, kalau pakai nasi basi bagaimana? Ya tidak? Nah, pakai nasi basi sebaiknya usahakan jangan sampai basi baru sebelum kita bikin. Terkadang kan kita punya nasi lebihan kan begitu ya kada? Nah, nasi lebihan, maka nasi lebihan itu langsung dibikin. Nah, jadi jangan sebelum dia basi itu langsung dibikin. Kenapa? Karena kalau sudah basi itu pasti ada bakteri yang membasikan ya tidak? Kan begitu, tidak mungkin basi kalau tidak ada campur tangan bakteri atau mikroba. Nah, jadi sebaiknya sebelum basi silakan Anda pakai, tapi untuk nasi sebaiknya blender dulu. Karena nasi itu nanti pasti bergumpal-gumpal. Nah, itu boleh. Intinya saya tidak membatasi pian-pian di sini pakai sumber karbohidrat apapun. Intinya apa yang tersedia saja. Dan ini sudah terbukti sudah membuat tanaman alhamdulillah aman dari resiko penyakit pada tanaman begitu. Kemudian bahan organik kedua setelah karbohidrat namanya adalah humic acid atau asam humat. Jadi silakan Anda misalnya kan dalam setiap pengocoran. Nah, saya biasanya menyarankan dalam 200 liter itu paling tidak 100 gram asam humat. Paling tidak 500 gram lebih bagus. Nah, itu sangat-sangat bagus. Silakan tambahkan asam humat. Maka asam humat juga sebagai makanan bagi bakteri di dalam tanah. Yang selanjutnya setelah asam humat, yang selanjutnya adalah serasah dedaunan. Nah, kan yang kita ambil kemarin, yang di bakteri-bakteri akar bambu misalnya kan, maka silakan diambil. Nah, silakan Anda ambil yang bakteri-bakteri akar bambu begitu kan, kemudian Anda masukkan dalam drum. Kemudian tambahkan karbohidrat tadi. Tambahkan air cucian beras kah, tambahkan dedak kah, maka itu nanti akan jadi pasukan tambahan. Kan di tanah sudah ada pasukan, kita tambah pasukannya lagi, maka pasukannya jadi makin banyak. Nah, jadi silakan kalau tidak mau pakai asam humat, maka boleh menggunakan humus alami yang sudah ada di tanah pertanian. Berapa dosisnya? Gak usah banyak-banyak, 1-2 genggam per drum cukup. Nah, cuman nanti setelah dilarutkan, sebaiknya nanti drumnya sebelum kita memindah ke tank kocoran, sebaiknya disaring terlebih dahulu. Karena pasti banyak tanah ya tidak. Kemudian lagi, ada tidak lagi yang lebih hemat lagi daripada asam humat? Ya tidak? Nah, tapi dampaknya sama, namanya arang aktif. Di mana dapat arang aktif? Maka silakan Anda ambil ya arang sekam. Nah, arang sekam itu terlebih dahulu per 1 karungnya silakan Anda rendam dulu pada larutan kapur. Nah, silakan ambil kapur bangunan sebanyak 1 kilogram. Kemudian masukkan ke dalam 100 liter air. Kemudian arang yang tadi, arang sekam, itu direndam dalam larutan itu dulu. Maka setelah direndam, besok harinya silakan diangkat. Kemudian setelah diangkat, itu dicuci dulu. Hitam-hitamnya dibuang dulu, yang di arang tadi. Maka setelah kita buang, maka tersisalah arang yang sudah aktif.
maka arang aktif tersebut silahkan ditambahkan juga di dalam kocoran, boleh. Maka Anda tidak perlu pakai asam humat, cukup pakai arang tadi juga sudah luar biasa membuat tanah bakalan dapat karbon organik di dalam arang tadi. Nah, tapi direndam dulu menggunakan larutan kapur selama 1 hari 1 malam, 24 jam. Maka kemudian setelah direndam kan diangkat. Setelah diangkat itu dicuci. Nah, setelah dilakukan penyucian, maka arangnya itu silahkan Anda tambahkan sebanyak 1-2 genggam per drum. Maka itu sudah mampu menggantikan peran dari asam humat. Nah, jadi saya ulangi, yang pertama sumber karbohidrat, kemudian menggunakan namanya asam humat, kemudian yang ketiga menggunakan mikroorganisme lokal, dan yang keempat menggunakan namanya adalah arang. Pak, saya tidak yakin gitu kan bakteri lokal. Bagaimana kalau bakteri beli? Ya tidak. Boleh, silakan. Menggunakan M21 boleh, menggunakan Anfus boleh, menggunakan Glio boleh, dan lain sebagainya silakan. Cuman saya bilang kalau kita menggunakan itu betul. Kan nanti Anda akan menemukan misalnya Lactobacillus 1/10⁻⁷ CFU. Kemudian Saccharomyces 1/10⁻⁷, dan itu banyak bakterinya. Tapi bedanya itu mesti beli. Mending daripada beli itu dipakai untuk mengantisipasi tanaman kita supaya tidak terserang penyakit. Nah, tapi boleh sebagai alternatif. Nah, silakan menggunakan mikroba botolan atau mikroba kemasan. Namun kalau tidak mau beli maka silakan menggunakan mikroba lokal yang tadi. Nah, bakteri akar bambu tadi juga boleh. Karena bambu itu tidak pernah sakit, ya tidak. Tidak ada kelihatan bambu sakit karena dia dilindungi oleh bakteri-bakteri di situ. Maka itu kita ambil buat melindungi tanaman kita dari resiko penyakit. Yang keenam adalah asam amino. Nah, asam amino juga salah satu bahan anti stres tanaman. Dan asam amino ini bisa asam amino beli atau bikin sendiri. Kalau beli misalnya mereknya Ambition, Premino, dan lain sebagainya. Nah, itu asam amino beli. Namun kalau bikin sendiri juga bisa. Dari telur sebanyak 10 butir, kemudian tambahkan 5 lembar daun pepaya, kemudian tambahkan kulit nanas 1 biji, kemudian tambahkan gula sebanyak 250 gram. Nah, kemudian ditambahkan cuka sebanyak 1 botol kecil cuka makan, dan ditambahkan air kolam ikan sebanyak 3 liter. Maka blender semua bahan dan kemudian biarkan dia terjemur selama 5 hari. Maka setelah 5 hari kemudian itu sudah jadi asam amino. Nah, lalu mungkin jadi pertanyaan, telurnya itu apakah telur bagus? Telur busuk pun boleh, silakan. Tidak apa-apa. Asam amino itu yang penting protein, itu juga mengandung asam amino. Cuman yang tidak mengandung asam amino itu hidung kita. Tapi kalau bukan telur, boleh tidak bahan sumber protein lain? Jawabannya boleh. Pakai ikan boleh. Kemudian lagi keong. Keong juga memiliki kandungan asam amino. Kemudian telur keong. Telur keong juga mengandung asam amino, silakan. Jadi bahannya yang tadi telur 10 biji diganti dengan keong sebanyak setengah kilo lah misalnya. Kemudian ambil dagingnya, nah silahkan dipakai. Dagingnya cincang-cincang, kemudian silahkan gabungkan nanti sama nanas dan juga daun pepaya, maka akan muncul bau yang wangi. Nah lah itu, jadi silahkan menggunakan asam amino. Asam amino baik asam amino pabrikan atau asam amino bikin sendiri adalah bahan anti stres bagi tanaman kita. Nah, dan yang terakhir, bahan yang selanjutnya yang terakhir juga yang bisa kita tambahkan sebagai anti stres pada tanaman, namanya adalah kompos. Nah, kompos itu pupuk organik padat. Nah, jadi silakan Anda punya pupuk organik padat, kuncinya adalah matang. Jadi Anda punya jerami misalnya, kemudian Anda tambahkan bakteri, kemudian sudah busuk, maka itu boleh ditaruh 1 genggam per lubang tanamnya. Nah, itu juga salah satu bahan anti stres bagi tanaman. Kompos ini ada 2, namanya kompos padat sama kompos cair. Nah, kompos padat itu kompos yang kita bikin organik padat. Nah, kompos cair kita punya misalnya kan kayak tanaman sebelumnya mentimun, yang orang kita bilangnya apkir, yang kadang bengkok, ya tidak. Kemudian kadang kecil, bahkan kebesaran pun apkir, ya kada. Nah, itu silakan pian patah-patah, masukkan ke dalam wadah, isi air. Udah mau ditambah bakteri silakan, tidak juga tidak apa-apa. Maka biarkan saja dia di sana. Nah, nanti airnya itu boleh dipakai untuk kocoran. Airnya itu mengandung enzim yang luar biasa yang nanti akan melindungi tanaman kita dari resiko stres. Siapa tahu misalnya punya tomat
Yang kecil-kecil misalnya dimasukkan sana. Kemudian punya mentimun yang upkir silakan masukkan sana begitu.